Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah para pendengar RRI Cirebon. Pagi ini insya Allah pagi yang dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Anda bisa bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif yang insya Allah akan bersama-sama Alusan Nasuha Fakih SAG MEC, penyuluh agama Islam dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota, yang insya Allah akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 dalam kajian Harta Bisa Menjadi Gelap Mata. Dan Anda bisa berinteraktif nanti melalui line telepon di dua nomor telepon kami, yaitu di 0231 8493259 dan juga di 0231 486 374 untuk pagi hari ini. Dan bisa Anda tonton yang Anda dengar melalui live YouTube kami RRI Cirebon. Dan bagi Anda juga yang bersama kami dalam Mutiara Pagi Interaktif yang mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital, silahkan nanti Anda bisa pergunakan live chat RRI Digital untuk bisa menanyakan berbagai hal terkait dengan topik yang kita bahas pada kesempatan pagi hari pendengar. Dan juga di nomor WA kami 081324951935. Sebelum Anda bisa berinteraktif, kita akan simak terlebih dahulu kajian akan segera diuraikan oleh Alusan Nasuha Fakih SAG MEC, penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang akan menghadirkan kajian Harta Bisa Menjadi Gelap Mata. Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansorihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahadzub nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi bersama Mas Fian Awansyah beserta kru RRI serta para pendengar dimanapun berada, kita mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat, nikmat diberikan panjang umur, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bukti syukurnya, mari kita bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui siaran Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah.
Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 mengangkat tema tentang dengan harta bisa menjadi buta atau bisa menjadi gelap mata. Para pendengar dimanapun berada, tema ini saya angkat karena melihat realita kenyataan kehidupan di masyarakat khususnya umat Islam. Kaitannya dengan masalah harta apapun masalahnya, ini bisa menjadi gelap mata. Salah satu di antara buktinya adalah masalah harta peninggalan dari orang tua juga. Kalau kita melihat secara umum, ujian kita manusia itu ada 3. Pertama adalah takhta atau jabatan. Kedua adalah wanita. Dan yang ketiga adalah harta. Nah, 3 tak ini bisa menjadi masalah atau bisa menjadi ujian. Kita bahas khusus masalah peninggalan orang tua. Ini jangan sampai harta ini menjadi gelap mata. Artinya gelap mata itu apapun yang kita inginkan, bagaimana caranya bisa diperolehnya dengan menabrak syariat Allah tentunya. Kita sadari bahwa harta yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta juga sebagai amanah gitu loh. Maka dengan kita memiliki harta jangan menjadi gelap mata gitu loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat At-Taghabun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Di antara harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai ujian ataupun sebagai fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di samping Allah lah mendapatkan pahala yang besar. Ini artinya sedikit kontradiktif antara harta dengan pahala gitu loh. Kalau harta, kalau kita didasari dengan keimanan, tidak didasari dengan Al-Quran hadis, itu harta bisa menjadi fitnah, bisa menjadi malapetaka, itulah. Walaupun harta itu berasal dari kedua orang tua kita atau dari keluarga kita, itulah. Kalau kita meninggalkan Al-Quran atau tidak menggunakan dasar-dasar dari Al-Quran maupun hadis, ini menjadi masalah nanti. Masalah itu gelap mata ibaratnya. Sudah jelas Al-Qur'annya sudah diatur gitu maksud saya. Tapi menabrak aturan itu. Padahal kita sadari bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia. Penuntun bagi kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita. Dan Al-Quran bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Karena orientasinya ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, maka apapun caranya dilalui, apapun caranya ditabrak aturan-aturan itu. Kita membatasi masalah waris saja. Karena banyak sekali perolehan harta itu dengan cara tidak sesuai dengan syar'i. Kita batasi karena masalah waris ya gitu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menyadari. Karena kesadaran inilah harus kita tumbuh kembangkan dalam diri pribadi kita maupun dengan keluarga-keluarga kita. Karena realita kehidupan di masyarakat khususnya keluarga umat Islam gara-gara masalah harta dan ingin sekali memperoleh dapat sebanyak-banyaknya dari orang tuanya, ini menabrak aturan. Ini sesuai tidak sesuai Al-Quran. Ini fenomena kenyataan di masyarakat di akhir zaman. Apakah ini sebagai akhir zaman? Gitu loh.
3 hari yang lalu, karena dari salah satu di antara warga khusus umat Islam konsultasi ke saya, silaturahim ke saya. Ini gara-gara harta ini kakak dengan adik ribut, bahkan sampai salah satu anak dari kakak adik tadi itu ini berseteru dengan orang tuanya yang masih hidup. Ini padahal kurang apa orang tua kepada anak itu. Dieneng-eneng keh dari bahasa Sunda, bahasa Jawa itu. Wong tua itu didiamkan saja. Ketika ada orang tua diem itulah. Itunya apa istilahnya itu ya? Itu masalah harta masalah. Karena orang tua meninggal dunia sudah sejak tahun 2017 belum bagi waris. Sehingga kata orang tuanya, ngomong aja apa maksudnya gitu loh. Padahal sebelum orang tua tahun 2017 itu sudah diberikan semua hak-haknya. Itu. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, anaknya 4, 3-nya laki perempuan, anak lakinya 1 gitu loh. Nah, berarti ini ada persoalan, ada problem. Orang tua kaya padahal itu loh. Mungkin kalau anak orang tuanya pas-pasan mungkin agak mending lah. Ini orang tuanya kaya dan orang tuanya itu luar biasa kepada anak. Apapun yang diminta akan diberi gitu loh. Ini hebatnya orang tua. Tapi kadang-kadang mohon maaf orang tua kadang-kadang berlebihan gitu loh. Sehingga ada peribahasa mengatakan kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa. Nah, peribahasa itu belum titik ya, masih koma gitu loh. Walaupun kata orang tua, saya mencari harta dari siang menjadi malam, malam menjadi siang, itu untuk siapa? Untuk anak juga kan gitu loh, bahasanya gitu. Tapi caranya, waktunya itu tidak tepat. Itu. Jadi tadi saya sampaikan itu akibat dari orang tua memberi hibah sebagian besarnya untuk keempat anak-anaknya. Kepada anaknya itu bilangnya ini tidak adil. Sampai-sampai kata anak yang tadi itu dari 4 bersaudara itu katanya itu ini mah mama mah yang seneng tuh yang disayang hanya 3 anak saja, saya bukan anak mama katanya gitu. Sampai gitu bahasanya itu. Padahal sudah diberikan banyak. Walaupun itu salah orang tua memberi semua secara hibah. Itu. Berarti ini ada human error atau ada persoalan akibat dari belum saatnya membagi. Waktu orang tua masih hidup memberi hibah dan hibah itu. Nah ini. Kemudian kasus yang update juga kemarin ya, kaitannya dengan masalah suami istri menikah kedua kalinya dan suaminya punya anak ya. Anaknya kaya raya juga gitu loh. Ketika saat mau menikah orang tuanya dengan istri yang kedua, karena suami istrinya itu meninggal dunia, punya anak 3, lakinya 2, lakinya 1, perempuannya 2. Mohon maaf, lakinya 2, perempuannya 1. Ini nyata karena saya baru kemarin masalahnya gitu loh. Itu sama juga itu loh. Lebih anehnya itu ketika orang tua mau menikah istri yang keduanya, ibaratnya ibu sambung nantinya. Ini dibikin perjanjian pernikahan, di mana perjanjian pernikahan itu isinya itu harta milik orang tuanya yang akan menikah dengan istri kedua itu tidak dianggap sebagai harta warisan manakala si orang tuanya meninggal dunia. Itu. Jadi kita ini sebagai anak membatasi hak-hak milik ibu sambungnya. Jadi problem di masalah sangat luar biasa. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Kita kembalikan pada Al-Quran hadis. Jangan sampai kita menabrak-nabrak hukum karena ada keinginan mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Padahal orang tua yang istrinya meninggal dunia itu kaya miliaran bahkan. Dan aset-asetnya kemarin saya juga melihat dari satu daerah ke daerah yang lain, gitu loh. Nah, ini kan sebuah problem dalam keluarga. Padahal kita sadari ketika orang tua sudah tua, kemudian dia menikah lagi, kita sebagai anak sebetulnya kan enak, ringan gitu loh. Ketika sakit orang tuanya ada yang ngurus.
Ngurusnya bukan baby sister ya, tapi yang mengurus adalah istrinya. Itulah. Susah senang bersama dengan istri. Setelah meninggal dunia tentunya sebetulnya anak-anak itu berterima kasih kepada istri sambungnya ataupun ibu sambungnya gitu loh. Karena ketika waktu sakit sampai ke rumah sakit, ini kan didampingi oleh istrinya gitu loh. Malah dibatasi haknya. Nah, perjanjian pernikahan tadi itu batal demi hukum. Sebabnya apa? Dengan sendirinya. Sebab saling mewarisi itu karena ada sebab pernikahan gitu loh. Dengan pernikahan saya sampaikan juga pada minggu yang lalu bahwa pernikahan adalah sangat sakral gitu loh. Pertama, jodoh tidak ada yang tahu. Kedua, namanya pernikahan itu beberapa menit saja dari haram menjadi halal itu loh. Yang ketiga, yang namanya peristiwa pernikahan ini tidak hanya dihadiri, tidak hanya disaksikan oleh keluarga besarnya, tapi juga dihadiri dan disaksikan, bahkan didoakannya oleh para malaikat. Sangat luar biasa pernikahan itu, sangat sakralnya demikian. Dan sepanjang masalah ikatan pernikahan itu menuai pahala gitu loh. Kita memandang seorang istri dengan sukacita, ini pahala, atau sebaliknya. Bahkan ketika hubungan suami istri dengan jima dengan cara yang benar tentunya kan. Artinya di sini betapa sakralnya namanya nikah itu. Malah dibatasi oleh anak-anaknya. Ketika suaminya meninggal dunia nanti hanya dapat 1/8 saja kok, itu loh. Si istri sambungnya ataupun ibu sambungnya ini. Jangan menjadi malapetaka, jangan menjadi belap mata itu loh gara-gara harta itu. Kita sadari, ulangi lagi bahwa harta itu hanya sekedar titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah dari oleh Allah taala, maka kita harus beramanah gitu loh. Inilah yang sebagai istilahnya ujian bagi kita harta itu. Sebagaimana Allah berfirman, saya sampaikan tadi, bahwa harta anak-anak ini bisa menjadi ujian, bisa menjadi cobaan. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya di sisi Allah pahala besar, artinya apa? Ketika kita mengikuti apa kata Allah, ya contohnya seperti masalah waris ini, kita mengikuti apa kata Allah gitu loh. Insya Allah ketika orang menjalankan pembagian waris secara syar'i sesuai Al-Quran, karena Al-Quran petunjuk dari Allah, tidak hanya sekedar pahala rewardnya, itu Allah memasukkan kita ke dalam surga. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha walahu azab wallahu dzalika fawzul azim, itu mendapatkan kemenangan yang besar. Lah inilah harus kita buktikan bahwa namanya harta ini sebagai ujian bagi kita. Maka jangan sampai dengan harta bisa gelap mata. Kita harus kembali kepada aturan Allah, karena Allah menitipkan harta-harta kita. Mudah-mudahan kalau kita sesuai apa kata rule of law dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini ada garisan, ada aturan dan seterusnya, kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi kebahagiaan, kita menjadi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian Mas Fian Awansa. Baik, terima kasih Al-Ustaz Nasuh Fakih SAG MISY dari Bimas Islam Kota Cirebon, sekaligus juga penyuluh agama Islam, dan Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota yang sudah menguraikan kajian pada kesempatan pagi hari ini, harta bisa menjadi gelap mata. Dan silahkan nanti pendengar, Anda saatnya bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231849329 ataupun juga di nomor WA kami di 081324951935 dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon. Anda bisa menyematkan pertanyaan Anda, komentar Anda, dan juga di live chat RRI Digital untuk pagi hari ini pendengar. Kita langsung menyapa Anda di 89 untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kasmo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Fian. Ya, sehat Pak. Yang sedang hadir masalah
RRI Cirebon tiap pagi. Mangga, Pak. Pencerahan masalah bagi waris, memang kenyataan di masyarakat banyak berselisih. Bagi waris tidak sebenar-benarnya menurut Islam. Hanya hanjakal, banyak tarung sama dulur perang sama baraya, selipik petik pati sama wargi kata orang Sunda. Iya. Nah ini ada yang nggak kebagian, ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pencerahan masalah waris, memang sebetulnya masyarakat ngadu masalah gini. Bagaimana kalau hibah nggak sama bagiannya, seperti itu ini sawah, kebun umpamanya, terus dibaginya lain-lain gitu. Nah ini ada perlu tidak seimbang bagiannya, perlu nuntut umpamanya supaya sama gitu bagiannya gitu Pak Ustadz. Iya. Segitu aja Pak Ustadz. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa menggunakan di 0231 48637 pendengar, dan juga di 023184932259 untuk pagi hari ini. Sebelum tentunya kami akan bacakan WA yang sudah terkirim di 081324951935. Baik, kita akan ke WA dulu ya Pak Ustadz ya. Dari Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Pak Ustadz, senang bisa bertemu lagi di udara juga dengan Mas Fian. Baik, alhamdulillah Bu Reni. Pak Ustadz mau bertanya, kalau orang tua sudah membagi waris pada anak-anaknya berupa kebun, tanah, sawah, dan rumah, tapi ada seorang kakak yang tega mengambil hak yang punya adik, yaitu berupa sebuah rumah katanya, karena adiknya bekerja di luar kota. Tiba-tiba rumah tersebut sudah dia tempati tanpa izin dari adiknya. Apakah itu juga termasuk gelap mata? Dan adiknya tidak menggugat apapun. Nah, ini menggugat apapun apa? Ikhlas apa tidak mengerti hukum nih Pak Ustadz ya? Baik, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Matur kesuwun, terima kasih jawabannya. Baik, dua pendengar yang sudah bergabung, Abah Kasmo di Subang, Ibu Reni di Plumbon, di nomor WA kami. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Kasmo di Subang dan Bunda Reni di Plumbon. Kaitannya dengan masalah Pak Kasmo, kaitannya dengan masalah orang tua memberi hibah kepada anak, itu tidak sama gitu loh. Baik rumah contohnya ataupun sawah kadang-kadang gitu loh. Nah, orang tua tujuannya kan adil. Ataupun orang tua pun ketika saat anaknya itu menikah, biasanya gitu loh. Dibekali lah ibaratnya. Kebanyakan kalau di kampung karena orang tua banyak sawah, dibekali sawah gitu loh. Nah, kita sadari bahwa ketika orang tua memberi hibah, itu kalau melihat syariat Allah dan Rasulullah, itu kan kata Rasul tidak boleh melebihi sepertiga. Itu. Ternyata orang tua itu karena sayangnya berlebihan, sehingga lebih dari sepertiga. Kan gitu. Nah, orang tua tujuannya baik, itulah. Tapi anggapan penilaian orang anak-anak pada orang tua ini tidak baik. Buktinya ini pernah waktu tahun 2018 ya, 2018 belum Covid ya. Ini kan dihadapkan konsultasi bahwa orang tua waktu hidupnya itu memberi hibah kepada anaknya. Nah, ini real ya. Tidak sebut siapa dan tapi kita objeknya saja. Satu anak diberi rumah di kota Cirebon, satu anak berikutnya di daerah Jogja. Karena anaknya di sana itu lagi kerja di Jogja lah. Secara awal waktu memberi hibah kepada anak-anak itu lebih mahal di Cirebon sebetulnya harganya. Karena di Jogja itu tidak di tempat strategis. Tidak di kota lah ya. Ya, tidak di kota gitu. Ternyata 15 tahun berikutnya di Jogja yang tidak di kota, ada tata ruang kota di sana itu menjadi metropolitan. Nah, gitu. Kan ada perubahan-perubahan kan? Sesuai kebijakan dari pemerintah setempat itu loh. Di sana harganya mahal gitu loh. Di kota waktu dulu 500 juta harga rumah itu 15 tahun yang lalu. Di sini di Jogja harganya 300 juta.
sama besarnya bangunannya gitu loh. Luasnya juga sama, tapi pengaruh masalah harga. Karena harga ini bisa pengaruh antara letaknya. Taruhlah rumah jejer saja, ada depan, belakang, dan tengah. Kira-kira sama gak harga, Mas Pian? Beda ya Ustaz? Beda. Satu titik saja ketika tempatnya beda, depan, belakang, dan tengah kan bisa pengaruh nggak? Pengaruh. Gitu. Tadi awalnya di kota itu lebih mahal harganya, di Jogja lebih murah. 15 tahun setelahnya itu malah lebih mahal di sana, nilainya miliaran, 2 miliar gitu loh. Kan menjadi ribut ini. Kata anak yang di kotanya ini nggak adil nih gitu. Ya, padahal dulunya santai-santai aja ya, Mas. Santai-santai aja gitu loh. Itu masalah kan kira-kira. Betul. Akibatnya karena mungkin salahnya itu orang tua masih hidup bagi-bagi. Ya. Itu. Ini human errornya di sini gitu loh. Tidak pasrahkan saja kepada para kiai, para ajengan, para ustadz nanti di saat waktu meninggal dunia gitu loh. Itu. Pak Ustadz, perlu digarisbawahi ya Pak Ustadz, bahwa hibah ini tidak sama dengan waris ya? Itu tidak boleh untuk semuanya. Ya, tidak sama dengan waris, betul. Bahkan beda dengan waris. Ya, betul. Secara hukum kalau hibah sifatnya jaiz, wenang, dilaksanakan tidak ada pengaruhnya. Kemudian hibah itu kalaupun orang tua sayang pada anak, hanya ada batasnya kata Nabi. Maksimal berapa? Sepertiga kan gitu. Tapi menabrak itu gitu loh. Kalau masalah waris, tentunya setelah meninggal. Dan kalau waris bukan pemberian tapi pembagian. Kalau pembagian ada bagian-bagiannya tertentu gitu loh. Ada yang setengah, sepertiga, seperempat. Kalau laki 2, perempuan 1. Itu ketentuan Allah. Kita sadari bahwa harta itu bukan milik kita hakikatnya, tapi milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebanyak kesadaran itu. Singkat saja. Kemudian Bunda Reni di Plumbon kaitannya dengan masalah apa tuh? Orang tua sudah membagi kepada anak-anaknya ya. Yang awalnya itu anak itu diberi semua, salah satu anaknya itu mungkin keluar kota ataupun kemana, tidak tahu atau bagaimana, ujung-ujungnya terakhirnya sudah memberi hibah anak kepada orang tua pak anak, munculnya diklaim, bahkan dikuasai oleh salah satu anaknya. Nah, tapi anak yang tadinya itu tidak menggugat, biasa itu namanya karakter anak demikian. Jadi anak berapapun walaupun orang tuanya sama, beda karakternya. Ada cuek, kan enggak? Ada apa bahasanya itu menguasai harta semuanya. Maka aturan inilah sebagai rule of law-nya, sebagai hukum untuk membagi-baginya itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, kalau seandainya ada anak pujar-pujare dari Jawa ya, ini kadang-kadang anak itu yang tadi itu berkembang harta-hartanya, usaha dia lalu gampang seterusnya. Kadang-kadang anak yang mohon maaf itu kategorinya itu rakus, ini cepat habis dan hidupnya juga sengsara gitu loh. Mungkin ini yang tidak terima bukan kita, yang tidak terima adalah Allah SWT. Sebabnya apa? Allah sudah menggariskan bagian-bagiannya, tetapi ditabrak semua, menjadi gelap mata semua gitu loh. Gelap mata dalam artian tidak kembali pada Al-Quran dan juga tidak nanya kepada orang yang ngerti. Ini problemnya di situ gitu loh. Dan dikiranya toh itu milik orang tua kan gitu, alasannya gitu. Itu. Ingat ketika menguasai harta, rebutan masalah harta ya, sekali kita berbuat ini 3 hal yang dosa besarnya. Bisa akibat dari putus silaturahim, bisa menjadi orang tua tidak ikhlas, tidak ridho, dan bisa menzolimi orang lain. Bukan orang lain, menzolimi keluarga sendiri. Nah, jadi satu perbuatan dosanya luar biasa. Makanya kata Al-Quran yudkhilhu narun itu sangat tepat sekali gitu loh. Demikian. Baik. Kita akan menjawab Anda pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi ini di 0231486374 dan silakan juga di 89 di 0231849 juga bisa Anda pergunakan. Kita akan menyapa Anda di line 74. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Pian Alwansa. Baik, Ibu Indra silakan langsung. Dengan siapa Bung Pian? Ada Bung Obi, ada Mbak Lela.
Waduh, ini para pendekar RRI ini. Kalau Bung Pian yang jadi presenter nih, apa tuh? radionya bening banget. Masya Allah. Iya. Kemudian podcastnya lengkap, YouTube-nya jalan dengan baik, asik lah. Oke. Pokoknya jagoan kita ini. Baik, Ibu Indra. Silakan Ibu Indra, mangga. Iya, terima kasih Bung Pian. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya. tadi apa 3 tak yang membawa masalah itu? Jangan-jangan 4. Apa satunya? Harta, Tahta, wanita. tahta, wanita, nasuha. Jangan sebung naik ojek nggak nyambung, Jack. Iya ya. Sama enggak, khas bukan. masalahnya jauh. Iya. Iya, guyon Ini benar. jadi kayaknya kita sudah mengenal sekali keterangan tentang waris ini dari Ustadz Nasuha ya Bung Pian. Iya, betul. Nah, dengan adanya ini kemarin tragedi berapa kali kapal-kapal tenggelam, terbakar. Saya jadi berpikir, maaf, pasti Ustadz Nasuha, Bu Indra ini ada-ada aja. Enggak, bagus. Pelengkap juga ini. Kalau ada orang yang niat bagi waris ya, nah, mungkin kan dari Talaud tuh ke ke Manado naik kapal, bawa perhiasan emas itu berlian kepujaan orang tuanya dengan maksud nanti bagi warisnya di Manado. Lalu di tengah jalan tenggelam begitu atau terbakar atau hilang lah. Nah itu lalu apa yang selanjutnya dilakukan kalau dia sampai ke tempat udah mau perjanjian waris itu, jadi harta yang hilang, bukan harta korun ya Ustadz. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Terima kasih Bung Pian. Terima kasih Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra, terima kasih. Salam buat keluarga sehat selalu. Dan juga silakan pendengar, Anda bisa berinteraktif kembali bersama kami di 0231 84932259 dan juga di 0231 486374. Kita ke WA Pak Ustadz. Ada Ibu Sari dari Kedaung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Ibu Sari dari Kedaung dan ingin bertanya terkait dengan pembagian waris ketika mempunyai anak wanita katanya, dan ketika orang tua dari si anak ini sudah meninggal, entah itu bapak atau ibunya, katanya ada saudara-saudara dari orang tua yang meninggal ini dibagi waris begitu Pak Ustadz. Padahal mohon maaf Pak Ustadz, tidak pernah orang kakak atau paman-paman dari bude uak katanya gitu ya Ustadz ya. Dari anak ini memang dalam tanda kutip tidak sering membantu katanya begitu Pak Ustadz. Nah, apakah ini ujian keikhlasan bagi anak atau seperti apa katanya Pak Ustadz? Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. 2 aja dulu ya. 2 aja. Kayaknya pasti Pak Ustadz kalau 2 nih Pak Ustadz. Ini kaitannya dengan Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur dan Ibu Sari di Kedaung. Kaitannya dengan masalah 3 tak itu ya, tahta, wanita, dan harta. Ini sebuah kasus tentang kecelakaan. Kemudian ada niat-niat mau bergerak di luar Jawa ataupun di tempat lain. Nah, kemudian kecelakaan tengah jalan. Kita sadari bahwa kecelakaan itu ada kategorinya, ada 3. Bisa menjadi musibah, bisa menjadi ujian, dan bisa juga menjadi hukuman, laknat atau hukuman, kan gitu loh. Betul. Kalau kita melihat literasi ya. Nah, kita husnuzon, semua orang pasti meninggal dunia dengan cara yang berbeda. Bahkan ketika ingin masuk surga saja, pintunya mati dulu. Betul nggak? Kematian kan beda-beda itu loh. Kata kakak saya kemarin seminggu yang lalu, mudah-mudahan diampuni semua dosa dan khotimah, itu meninggalnya sangat muda gitu loh. Ya, itu keluar dari kamar kecil kemudian langsung meninggal dunia itulah. Kan kematian kan nggak ada yang tahu gitu loh.
Nah, kita husnudzon lah persoalannya. Adapun kaitan masalah seandainya ada niat-niat tertentu gitu loh, mengaburkan dari hukum Allah katakanlah, artinya waris sudah jelas-jelas, kemudian ada niat-niat jelek, tidak baik atau jahat, bisa saja Allah tidak terima kan gitu loh. Dan ketika orang itu akan diambil hartanya sangat mudah bagi Allah. Buktinya banyak loh. Harta begitu melimpah ruahnya, Allah mengambil harta itu dengan sekejap, bisa nggak? Bisa, Pak. Contohnya apa? Kebakaran. Betul nggak? Betul, Pak Ustaz. Nah, emang itu adalah skenario Allah semuanya. Karena mungkinkah orang yang punya harta itu berlebihan dalam hal menggunakannya, tidak syar'i dan seterusnya. Allah mencabut karena tidak ridhonya tadi. Karena sadar bahwa harta ini bukan milik kita. Hak sebenarnya adalah milik Allah Taala. Kita hanya diberi amanah saja, gitu loh. Maka kita hati-hati dalam masalah harta ini. Dan harta ini hisabnya 2 kali. Dari mana engkau dapat dan dari untuk apa kau belanjakan. Itu kan sangat besar sekali tanggung jawabnya kan gitu loh. Dan kita juga sadari kita pasti butuh harta kan. Namun harta yang kita miliki ini sebagai menuai pahala, bukan menjadi fitnah kan gitu loh. Sebagaimana saya sampaikan dalam At-Taghabun tadi, wallahu yandahu ajrun azim, yang kita harapkan dengan wasilah harta bisa mendatangkan pahala. Salah satu dengan caranya harta milik orang tua dibagi dengan cara syar'i. Walaupun milik orang tua caranya tidak benar, itu menjadi batil, menjadi haram bahkan itulah di situ. Apalagi kalau adiknya masih kecil, sebagai anak yatim, dikuasai oleh kakaknya yang tua. Gitu loh. Itu biasanya begitu, Ustaz. Iya, bagaikan makan bara api dalam perutnya dalam kata Al-Quran itu. Nah, di situ maka kita hati-hati ya. Namanya harta ini. Jadi apa tadi? Jangan sampai menjadi gelap mata. Kita kembali Al-Quran, itu lakukan sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian singkat saja, Bu Sari di Kedaung, kaitannya dengan anak perempuan tunggal biasanya, atau lebih dari satu, tidak ada anak laki-laki. Nah, kemudian yang ngurus adalah anak, yang benar anak itu ya sebagai gantinya lah. Dulu waktu anak masih kecil baru lahir, siapa yang ngurus? Orang tua. Ketika orang tua sudah tua, siapa yang ngurus? Gantian dong anak ya. Ternyata orang paman bibi uaknya, omnya gitu loh, tantenya kok dapat waris ya gitu loh. Nah kan gitu pertanyaannya. Betul. Nah, apakah sebagai ujian kesabaran dari anak perempuan? Sebetulnya kalau kita sadari, ketika kembali kepada Al-Quran hadis, ada aturannya. Dimana ketika anaknya perempuan tunggal ataupun lebih dari satu, ada ketentuannya. Ketika perempuan tunggal, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, dapat setengah. Ketika lebih dari 2, anak perempuan lebih dari 2, 2, 3, 4 atau selosin sekalipun, tetap 2/3 kan gitu loh. Itu aturan Allah gitu loh. Otomatis kalau setengah atau 2/3 ada sisa. Untuk siapa sisanya? Untuk saudara-saudara kandungnya dari orang tuanya yang meninggal dunia. Siapa? Bisa jadi om. Kalau om kan orang kakaknya, berarti kakaknya. Betul. Ayah kan? Adiknya. Adiknya. Kalau tante ya adiknya. Terus kalau Pak D, Wak D, kakaknya gitu. Kakaknya kan gitu loh. Betul. Tidak sadari bahwa ketika ada masalah keluarga, taruhlah sakit ataupun meninggal dunia, siapa yang ditelepon? Pasti saudaranya gitu loh. Tersebut ya, Pak. Walaupun saudaranya itu tidak ngurus, katakanlah tadi sampaikan, ya kan? Iya. Kita sadari gitu loh. Akibat dari keluarga itulah hubungan nasabiah muncul. Karena sebabnya orang tuanya anak perempuan tadi dengan om, bibi, wak dan tantenya kan masih hubungan darah gitu loh. Karena hubungan darah saling mewarisi. Contoh konkret juga ketika anak perempuan ini mau menikah seandainya. Ini kita bicara anaknya udah tua bukan ya? Mau nikah nih. Sementara orang tuanya meninggal dunia. Siapa walinya? Kakak atau kakaknya kan gitu atau orang tuanya itu loh. Jadi hubungan darah ini bisa menjadikan akibat hukum yang lainnya, yakni hukum pernikahan gitu loh. Ketika kita susah, siapa yang membantu gitu loh.
Yang dibela itu adalah siapa, itu loh. Maka namanya hukum ini jangan sampai berlebihan ketika ada keinginan sesuatu, dibatasi itu loh. Bukan kita melanggar hak asasi, bukan itu loh. Ya kan banyak juga salah paham juga kan. Ini menghak asasi dan seterusnya. Dilihat koridor hukumnya seperti apa. Kenyataan masalah, makanya edukasi sangat penting ya, itu namanya kolaborasi sangat penting ya, kontribusi pada yang lain juga sangat penting. Kita itu tidak hidup sendirian. Kita hidup ini butuh orang lain. Kita sadari semua gitu loh. Mudah-mudahan kalau kita sadar, insya Allah kita akan selamat. Baik, Pak Ustadz, waktu yang misalkan kita untuk kesempatan pagi hari Pak Ustadz, dari yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri. Terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dalam Rangkaian Mutiara Pagi Interaktif, khususnya para jamaah Masjid Nurul Huda. Ada Bapak Jayadi nih Pak Ustadz yang selalu setia bersama kami, dan Pak Ustadz Didi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf teleponnya belum bisa diangkat katanya gitu kan. Mohon maaf ya Pak Ustadz, belum bisa dijawab teleponnya, dan juga para jamaah Masjid At-Ta'awun untuk kesempatan pagi ini juga mendengarkan siaran kami. Silakan Pak Ustadz dari sini sampaikan sebelum kita akhiri Pak Ustadz. Terima kasih semuanya, termasuk jamaah-jamaah masjid dimanapun telah menyimak dan bersama kita, dan mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi Air Cirebon ini kita sama-sama menuju kepada keselamatan semuanya. Amin. Jangan sampai gara-gara warisan kita tidak selamat. Dan selamat tentunya tidak hanya di dunia, utama selamat di akhirat. Karena Allah sudah menuntun kita, memberikan arahan kita, yaitu melalui Al-Quran, hadis. Jangan gara-gara harta bisa menjadi gelap mata, itu yang kita harapkan. Tapi dengan harta bisa menjadi kemaslahatan dan keselamatan untuk kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Al-Ustadz Nasuha Fakih SAG MEC dari Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon, sekaligus juga penyuluh agama Islam dan Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota untuk kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk pendengar atas kebersamaan bersama kami, dan kami akhiri, dan Anda akan bersama kami pada pukul 6 nanti dalam Berita Daerah Pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.